Halo teman-teman semuanya. Nah, kami dari kelompok 6 akan membahas tugas praktikum algoritma pemrograman. Nah, sebelum itu kami akan perkenalan terlebih dahulu. Kenalkan, nama aku Putri Auliasari. Halo teman-teman semuanya. Ayo, siapa lagi? Nama aku Asyara Fasna Pertiwi. Halo, perkenalkan nama aku Fahril Muhammad Rifai. Halo, perkenalkan namaku Mario Roza. Perkenalkan, nama aku Raisa Betul Ula. Nah, kali ini kita akan membahas tentang tugas praktikum algoritma pemrograman. Dimulai dari nomor 1, yaitu ada Asyara dan Fahril untuk menjelaskan tentang codingan. Jadi di nomor 1 ini kita akan membahas mengenai perusahaan asuransi kesehatan, di mana kita menggunakan fungsi dev% untuk menentukan persentase klaim berdasarkan kelas perawatan yang dipilih oleh peserta, di mana kelasnya itu ada 3, mulai dari kelas 1 sampai kelas 3. Lalu di sini kita menggunakan if, elif, dan juga else dikarenakan hanya ada satu kondisi yang dapat dipilih dari beberapa kemungkinan kelas perawatan yang ada. Misal, jika peserta itu memilih kelas 1, maka persentase klaim yang diberikan adalah 100%. Atau jika dilihat dari kodenya, nilai 1 tersebut akan dikembalikan menggunakan return agar dapat digunakan kembali pada perhitungan total klaim. Kemudian, di bagian else, kita menggunakan raise value error untuk memastikan bahwa jika pengguna memasukkan kelas selain kelas 1, 2, ataupun 3, sistem akan menampilkan value error atau pesan kesalahan, yaitu kelas perawatan tidak tersedia. Lalu yang kedua ini ada fungsi dev diskon, di mana fungsi ini digunakan untuk memberikan diskon kepada peserta yang memiliki kartu member. Jika peserta memiliki kartu member, maka akan diberikan diskon dengan perhitungan yaitu 0,05 dikali biaya rumah sakit ditambah biaya obat. Tetapi jika peserta tidak memiliki kartu member, maka tidak akan mendapatkan diskon. Kemudian selanjutnya ada fungsi dev faktor usia. Nah, ini digunakan untuk menentukan faktor pengali berdasarkan usia peserta. Jika usianya itu dia kurang dari 0, maka akan menampilkan value error. Karena secara logika, usia manusia tidak ada yang negatif. Jika usianya itu lebih dari 120, juga akan menampilkan value error karena dianggap melebihi batas usia maksimum. Selain kedua kemungkinan di atas, itu akan dimasukkan ke dalam else, di mana else ini jika usianya itu lebih dari sama dengan 60, maka faktor usianya itu akan bernilai 1,5. Jika usianya berada di rentang 40 sampai 59, maka faktor usianya yaitu 1,2. Sedangkan jika usianya itu kurang dari 40 tahun, maka faktor usianya akan bernilai 1. Jadi, semakin besar faktor usianya, maka hasil klaimnya akan semakin kecil. Selanjutnya, terdapat fungsi dev koefisien penyakit, di mana itu digunakan untuk menentukan berdasarkan tingkat penyakit peserta. Akan ada beberapa kemungkinan tingkat penyakitnya, mulai dari yang ringan hingga kronis. Jika tingkat penyakitnya itu ringan, maka koefisiennya akan bernilai 1. Jika penyakitnya itu sedang, koefisiennya akan bernilai 1,5. Dan jika tingkat penyakitnya itu adalah kronis, maka koefisiennya akan bernilai 2. Tetapi, jika pengguna itu menginput tingkatan penyakit selain ketiga di atas tadi, maka akan dimasukkan ke dalam else dan menghasilkan value error. Jadi, semakin berat penyakitnya, semakin besar pula klaim yang diberikan. Kemudian selanjutnya di sini ada fungsi dev total claim yang digunakan untuk menghitung total klaim yang akan diterima oleh peserta. Nah, di sini kita menggunakan rumus untuk menghitung klaim. Kemudian kita cek apakah klaimnya itu melebihi 500 juta atau tidak. Jika klaimnya itu melebihi 500 juta, maka akan menghasilkan value error
Tetapi jika kurang dari sama dengan 500 juta, maka klaimnya akan diproses oleh sistem. Oke, next kita masuk ke program utama. Jadi pertama-tama di sini kita membuat dua list kosong, yaitu P berhasil dan P gagal. Program window P berhasil digunakan untuk bikin menampung hasil window-nya. peserta berhasil plus total klaimnya. Sedangkan P gagal untuk menampung peserta gagal dan penyebab errornya. Lalu ada juga variabel sum sama dengan 0 yang digunakan pada bagian perulangan di bawah untuk menampung Cuma hasil keterangan total kunci klaim itu setiap pakai rumus. peserta berhasil. Lalu kita menggunakan perulangan while true. Kenapa menggunakan while true? Karena agar user menginputkan jumlah peserta minimal 5, dan jika kurang dari 5 ataupun error, maka user akan mengulang lagi sampai user menginputkan dengan benar. Dan di sini terdapat dua blok try except. Jadi try except adalah sepasang perintah di Python yang digunakan untuk mengantisipasi dan menangani error agar program tidak mati secara mendadak. Gampang kan udah terlanjur dah kalau udah. Dan kenapa ada dua? Jadi try Nanti except yang yang bagian dalam digunakan yang untuk menangani value error jika user menginputkan selain angka, sedangkan yang bagian luar untuk menangani jika user menginputkan angka kurang dari 5. Keduanya menggunakan value error karena value error adalah salah satu jenis error yang terjadi ketika input tipe data sudah benar tetapi nilainya tidak sesuai untuk diproses. Dan terdapat rise ya untuk memicu errornya, dan error tersebut nantinya akan ditangkap oleh try except. fungsi dan Dan ada juga break di dalam blok try agar saat inputan user benar maka program akan keluar dari perulangan while. Selanjutnya terdapat perulangan for dari 1 sampai n untuk menghitung total klaim asuransi kesehatan tiap peserta. Jadi di sini digunakan try except tetapi tanpa break karena menggunakan for. Jadi perulangan akan otomatis berjalan sebanyak n kali, mau terjadi error ataupun tidak. Perulangan akan tetap dieksekusi sebanyak n kali sesuai yang diperintahkan di soal. Seperti sebelumnya, jadi di sini terdapat try di dalam try, di mana try except yang bagian dalam digunakan jika user menginput selain angka pada inputan biaya rumah sakit, biaya obat-obatan, usia peserta, dan kelas perawatan. Dan terdapat juga kondisional yang lain untuk menghandle error, yaitu jika biaya RS kurang dari sama dengan 0, dan biaya obat kurang dari 0. Serta penanganan error yang lain ditangani di bagian fungsi dep di atas. Lalu digunakan variabel-variabel untuk menampung nilai yang dikembalikan dari fungsi dep yang dipanggil. Jadi mulai dari variabel F usia untuk menampung nilai faktor usia, sampai variabel total claim untuk menampung hasil perhitungan total klaim asuransi yang didapatkan peserta. Dan di sini tiap variabel kita taruh setelah inputan nilainya masing-masing. Sebagai contoh, F usia ditaruh setelah menginputkan usia peserta. Hal ini dilakukan agar error yang terbaca dan error yang akan di-event di variabel P gagal merupakan error pertama yang dia dapatkan. Lalu terakhir di blok try, peserta yang berhasil akan di-event atau ditambahkan beserta total klaimnya ke dalam list P berhasil yang sudah kita buat tadi dan dengan bantuan tuple. Jadi nanti list yang terbentuk adalah tuple di dalam list. Lalu di blok except value error dan exception akan menambahkan peserta yang mengalami error beserta penyebab errornya ke dalam list P gagal. Jadi jika di dalam blok try terdapat error, maka proses di sana akan berhenti dan langsung melempar error tersebut ke bagian except ini. Oke, dan seperti yang tadi juga, list yang akan terbentuk di sini adalah tuple di dalam list. Lalu selanjutnya ada proses untuk menampilkan hasil atau laporan akhir dari program yang kita buat. Yang pertama yaitu laporan akhir dari peserta berhasil, di mana di sini digunakan perulangan for peserta total in P berhasil, yang mana ini digunakan untuk mengakses tiap tuple yang ada di dalam list, lalu menampilkan peserta ke berapa serta total klaim asuransinya. Dan terdapat pula perhitungan sum untuk menghitung total klaim asuransi seluruh peserta yang berhasil. Yang kedua yaitu laporan akhir dari peserta yang mengalami error, yang mana di sini seperti tadi sebelumnya yaitu menggunakan perulangan for peserta 1 error in P gagal, dan nanti akan menampilkan peserta berapa saja yang error dan penyebab errornya. Yang terakhir ada kondisional if panjang data tidak sama dengan 0. Untuk mengecek jika datanya tidak kosong, maka akan ditampilkan rata-rata dari total klaim asuransi seluruh peserta yang berhasil, yaitu dengan membagi sum dengan length V berhasil. Dan jika kondisional tidak terpenuhi, maka akan menampilkan pesan
tidak ada peserta yang berhasil. Jadi kondisional ini digunakan untuk menghindari pembagian dengan nol. Oke, selanjutnya nomor 2 yaitu membuat sebuah quiz yang maksudnya itu adalah simulasi simpan pinjam kredit. Ya, ini contoh outputnya. Nah, ini contoh outputnya nanti. Oke, langsung saja. Kita pertama-tama langsung import terlebih dahulu, yaitu from thinker import bintang, terus from thinker import TTK, dan from thinker import message box. Nah, kemudian di pertanyaan juga ada untuk depth hitung yang sesuai dikasih rumusnya, yaitu untuk P adalah sebagai pokok bunganya nanti yang buat di input, terus I itu sebagai bunga yang akan diberikan, dan T dan B-nya itu adalah tahun dan bulannya. Terus kemudian if untuk pokok pinjam yang akan diberi kurang dari sama dengan 0, maka akan raise value error harus lebih dari 0. Kemudian nanti ada elif untuk I, yaitu tadi bunganya kurang dari 0, maka nanti harus input raise error-nya minimal 0, atau bisa juga minimal lebih dari 0. Kemudian elif T untuk tahun, tidak mungkin kan tahun kurang dari 0 kan, pasti positif, maka nanti raise value error-nya harus lebih dari 0, dan bulannya juga sama, harus lebih dari 0. Kemudian N, nah di sini N yaitu untuk sebagai total periode per bulannya. Rumusnya yang sesuai dikasih soalnya yaitu 12 dikali tahun ditambah bulannya. Kemudian jika hasil dari total periode pinjamnya kurang dari 0, maka nanti akan menghasilkan error. Kemudian ada R, yaitu R itu sebagai suku per bulannya dengan sesuai rumus yang ada di soal, yaitu I per 12. Namun ini saya tambahin 100 karena kan pasti bunga itu berbentuk persen, makanya saya akan membentuknya jadi float nantinya. Kemudian nanti if semisal R kurang dari 0, lebih dari 0, maka A-nya ini sebagai angsuran per bulannya sesuai yang di keterangan dari soal dengan rumusnya, yaitu R kali dalam kurung 1 ditambah L dipangkatkan N per 1 ditambah R pangkat N kurangi 1 dan dikali P. Nah, di P ini maksudnya itu adalah pokok pinjamnya. Kemudian else misal bukan itu R-nya kurang dari atau sama dengan 0, sama dengan 0, maka A sama dengan P dibagi N. Kemudian ini total pembayarannya ada sesuai rumusnya, yaitu A kali N, dan total bunga itu yaitu total pembayaran dikurangi P. Akhirnya langsung hasil angsuran akan dikeluarkan output di sistem GUI, yaitu angsuran per bulan dalam bentuk tuple, dan hasil bunga dan hasil bayarnya juga akan dikeluarkan dalam bentuk tuple nanti yang dari hasil GUI. Kemudian akan diperulangkan dari for item in table dalam bentuk tabel. Nah, kemudian for k in range jika bunga sama dengan R itu tadi misal si R-nya kurang dari R itu bunganya, maka pokoknya akan sama dengan sisa, dan angsuran sama dengan pokok ditambah bunga, dan sisa akhirnya akan sama dengan 0. Misal salah, maka pokoknya akan sama dengan A dikurangi bunga, dan angsurannya sama dengan A, dan sisa akhirnya sisa pokok seperti di dalam rumus tadi. Hanya akan membuat tabel insert, yaitu dengan keterangan angsuran, pokok dan angsuran dan sisa akhir. Dan sisa akhirnya sama nanti akan mengeluarkan accepting value error, yaitu message box yang akan menghasilkan sebuah tabel kotak yang berisi keterangan error. Selanjutnya kita akan membuat window
Nah, yang pertama kita import Windows sama dengan TK itu untuk membuat jendela utama. Yang kedua kita selanjutnya kita Windows sama dengan Digital itu untuk membuat nama judul taskbar atas jendela yaitu simulasi pinjaman kredit. Yang ketiga selanjutnya ada Windows Geometry. Nah itu digunakan untuk membuat ukuran jendela yaitu 800 kali 500. Selanjutnya ada Windows Configure. Nah digunakan untuk mewarnai latar belakang background yang berwarna light blue. Kemudian ada label yang itu digunakan untuk membuat judul di dalam jendela dan memberi jarak 10 pixel. Selanjutnya ada frame input yaitu sama dengan label frame itu digunakan untuk membuat kotak untuk data pinjaman. Yang selanjutnya ada label dengan data frame input dengan teks pokok pinjaman itu untuk digunakan untuk menampilkan teks pokok pinjaman dan membuat kotak input pokok pinjaman. Selanjutnya ada label frame input teks bunga tahunan. Ada font Arial 12 bold dan lain-lain itu digunakan untuk menampilkan teks bunga tahunan dan membuat kotak input bunga tahunan. Kemudian ada label tahun digunakan untuk menampilkan teks tahun dan membuat kotak input tahun. Nah, selanjutnya ada button. Nah, button ini digunakan untuk membuat tombol dengan fungsi button dan menampilkan nama hitung dengan warna background merah serta posisi vertikal di 10 pixel. Kemudian ada hasil angsuran dengan label. Nah ini digunakan untuk menampilkan hasil hitung angsuran dari fungsi def sebelumnya. Nah selanjutnya ada hasil bunga label dengan label. Nah ini digunakan untuk menampilkan hasil dari bunga serta dari def sebelumnya. Kemudian ada hasil bayar. Nah, hasil bayar ini digunakan untuk menampilkan hasil hitung dari bayar dari fungsi def sebelumnya. Selanjutnya ada kolom. Nah, kolom ini memuat bulan, angsuran, pokok, bunga, dan sisa. Nah, ini digunakan untuk menentukan nama kolom dari tabel yaitu bunga, angsuran, pokok, terus sisa, dan kemudian buat frame tabel dari posisi vertikal dan horizontal yang berukuran 10 pixel. Kemudian ada tabel. Nah, tabel di sini digunakan untuk membuat widget di dalam frame tabel dengan kolom yang berasal dari variabel kolom. Nah, kemudian ada perulangan for in kolom, tabel heading, dan tabel kolom. Nah, ini digunakan untuk perulangan di sini digunakan untuk jadi setiap nama kolom yang ada pada tuple kolom memberikan judul kolom yang sesuai dengan nama kolom yang sedang diproses serta mengatur lebar kolom menjadi 180 pixel. Kemudian ada scroll ke bawah ke atas, ke bawah, scroll terakhir ini. Nah, kemudian ada scroll Y sama dengan TKK scroll bar. Nah, ini digunakan untuk membuat scroll bar vertikal yang terhubung dengan tabel dan menghubungkan tabel dengan scroll bar sehingga scroll bar bergerak sesuai posisi data pada tabel. Nah, kemudian ada tabel pack. Nah, tabel pack ini digunakan untuk menampilkan tabel di sebelah kiri frame dan membuat ukuran menyesuaikan ruang yang tersedia. Dan yang terakhir ada window main load. Nah, program ini digunakan untuk menjalankan program GUI dan menunggu interaksi pengguna. Gitu. Selanjutnya ada soal nomor 3. Awalnya kita harus import pandas as PD sama import nampi as np dulu. Terus kita df sama dengan pd.read CSV. Ini tuh untuk membaca data yang telah tersedia, yaitu Dresses dataset.
Ini kita masukkan datanya terlebih dahulu. Terus df.info ini digunakan untuk melihat tipe data seperti objek, integer, float untuk mengetahui jumlah baris dan kolom juga. Kalau di run hasilnya seperti ini. Data dress tadi memiliki 479 baris dan 13 kolom. Kolom dress ID ini memiliki 479 yang tidak kosong. Datanya nggak kosong. Terus material ini memiliki 361 data yang tidak kosong. Jadi memiliki 479 min 361 data kosong. Bentar. Terus selanjutnya ada df.describe. Ini tuh untuk mendapatkan ringkasan statistik deskriptif seperti nilai rata-rata, nilai tengah atau median, nilai minimum, nilai maksimum, standar deviasi, dan kuartil. Dan yang dihitung itu hanya kolom yang tipe datanya integer dan float. Seperti ini. Dress ID tadi kan tipe datanya integer. Terus rating tipe datanya float dan recommendation tipe datanya integer. Jadi yang dihitung itu nanti kita mengetahui mean, standar deviasi, nilai minimum, kuartil, dan nilai maksimum. Selanjutnya ada df.isNull.sum. Ini untuk mengetahui jumlah data kosong di awal, data df tadi, data dress. Ini untuk memeriksa setiap sel dalam tabel dan menghasilkan nilai boolean. Terus jika kosong, false jika memiliki isi, dan sum untuk menjumlahkan seluruh nilai yang kosong. Jadi di data dress tadi, kolom dress ID ini memiliki 0 data kosong. Dan nilai material memiliki 118 data kosong, dan seterusnya. Terus selanjutnya ada df ubah sama dengan df.replace. 0 diganti nan, none. Ini digunakan untuk mengubah 0 menjadi none dengan menggunakan numpy. Selanjutnya ada median rating sama dengan df ubah rating.median. Ini digunakan untuk menghitung median dari kolom rating yang ada di data dress tadi. Terus selanjutnya ada df ubah rating sama dengan df ubah rating.filna median rating. Nah, kalau mediannya sudah dihitung, mediannya tadi ketemu 4,6. Terus kalau mediannya sudah dihitung, Filna itu singkatan dari Fil Not Available, yaitu data kosong di rating diganti dengan nilai median rating yang sudah dihitung tadi, yaitu 4,6. Selanjutnya ada soal yang B. df ubah season sama dengan df ubah season dot replace. Ini tuh untuk mengganti, tadi kan di data awal, yang bagian season itu ada kayak summer tapi S-nya kecil, summer S besar, kayak masih belum beraturan. Nah, di sini kita akan mengubah kayak summer S kecil itu nanti disamadenganin dengan summer S besar, spring S kecil disamadenganin dengan spring S besar. Jadi cuma memiliki 4 season, yaitu summer S besar, spring S besar, autumn S besar, dan winter. Terus df ubah season sama dengan df ubah season dot replace summer sama dengan 2, spring sama dengan 1, autumn sama dengan 3, dan winter sama dengan 4 itu digunain untuk kayak format text summer ini nanti dikonversi menjadi angka 2, spring dikonversi menjadi angka 1, dan seterusnya. df penyaring sama dengan df ubah rating lebih dari 4, dan df ubah rekomendasi sama dengan 1. Ini untuk menyaring data dress dengan 2 kriteria wajib sekaligus. Kriteria pertama yaitu ratingnya harus lebih dari 4, dan kriteria kedua rekomendasinya sama dengan 1. Jadi setelah disaring, data yang awalnya 479 tadi berubah jadi 154 baris. Terus
DF penyaring sama dengan DF penyaring dot short values by rating ascending false. Short values ini dibuat untuk mengurutkan data penyaring yang telah diseleksi tadi, yang ratingnya lebih dari 4 dan rekomendasinya sama dengan 1. Ascending false ini, kalau false untuk mengurutkan data dari rating tertinggi hingga terendah. Kalau true itu untuk mengurutkan data terendah hingga tertinggi. Untuk untuk nomor C, DF sub sama dengan DF penyaring rating, price. Nah, itu untuk membuat sub data frame atau tabel tiruan baru yang ukurannya lebih kecil dan hanya mengambil 2 kolom, yaitu rating dan price. Rata-rata sama dengan DF sub rating.min. Ini untuk menghitung rata-rata dari tingkat kepuasan konsumen. Dilihat dari rating dan pada seluruh produk dress yang sudah lolos seleksi. Yang sudah lolos seleksi di awal ini. Terus rata-rata setiap sama dengan DF sub.group by price rating.min. Nah, kalau yang ini harganya dikotak-kotakin dulu. Dress yang murah dikumpulin sama yang murah, yang mahal sama yang mahal. Pas sudah kepisah kelompoknya, baru masing-masing kelompok dihitung rata-ratanya sendiri. Seperti, kok nggak bisa scroll? Nah, seperti ini. Tadi kan yang awal cuma rata-rata keseluruhan produk. Yang kedua ini rata-rata produk setelah dipisahin harganya, kayak yang murah dengan yang murah, yang mahal dengan yang mahal. Berarti kesimpulannya, berdasarkan analisis hasil eksekusi program, diperoleh rata-rata rating keseluruhan untuk produk gaun atau dress yang direkomendasikan adalah 4,69. Ini. Jika ditinjau secara spesifik, berdasarkan tingkat harganya, nilai rata-rata kepuasan konsumen berada pada rentang yang sangat ketat dan relatif tinggi, yaitu average 4,68, high 4,65, low 4,7, medium 4,7, dan very high 4,7. Insight bisnisnya, hasil komparasi ini menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan performa penilaian yang mencolok antar tingkatan harga. Tadi ini kan mirip-mirip semuanya. Tingkat harga produk yang lebih tinggi tidak menjamin tingkat kepuasan atau penilaian yang lebih baik dari konsumen. Sudah. Nah, jadi coba dulu. Nah, jadi dari penjelasan kita bertiga mengenai exception, GUI, dan NAMPI dan Pandas, kami telah menjelaskan ketiga komponen tersebut. Sehingga selesai sudah penjelasan kali ini. Terima kasih. Bye-bye. Bye-bye dulu semuanya. Bye-bye.